Baik, Adian, lanjutkan Adian dulu. Silakan Adian. Iya, Pak. Mungkin nanti Rita di sini. Berikut adalah teknik pengambilan gambar yang saya gunakan di video tersebut. Untuk teknik pengambilan gambar yang pertama yaitu medium shoot. Medium shoot adalah shoot yang memperlihatkan beberapa bagian dari subjek secara lebih dekat, biasanya menampilkan bagian pinggang sampai kepala. Yang kedua adalah low angle, adalah pengambilan video dari bawah subjek. Kamera diletakkan di bawah subjek dan kamera ditilt mengarah ke subjek. Subjek akan terlihat besar, dominan, dan berkuasa. Yang ketiga yaitu close up. Shoot ini bertujuan untuk menunjukkan detail ataupun ekspresi dari objek. Teknik yang keempat yaitu crab. Crab adalah pergerakan kamera secara menyamping yang sejajar baik ke kiri maupun ke kanan. Teknik yang kelima yaitu high angle, adalah pengambilan video dari atas subjek dan kamera ditilt ke arah subjek. Teknik yang keenam yaitu dolly. Dolly adalah pergerakan kamera yang bergerak langsung menuju atau menjauhi subjek. Teknik yang ketujuh yaitu pan, yaitu gerakan kamera menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri dalam poros horizontal. Teknik yang kedelapan yaitu long shot. Teknik ini menggunakan area yang memperlihatkan seluruh tubuh subjek tanpa terpotong frame. Teknik ini fokus pada subjek dengan segala ekspresi dan kegiatannya. Teknik yang kesembilan yaitu frog eye view, adalah sudut pandang kamera dari posisi di bawah subjek. Biasanya kamera hampir menyentuh tanah, jadi sudut ini lebih rendah daripada low angle. Untuk teknik pengambilan gambar yang terakhir yaitu rule of third. Rule of third adalah memposisikan objek di sepertiga bagian dalam frame. Jadi saya untuk idenya itu aslinya saya lihat di YouTube ada yang pakai kayak gitu, tapi
dia cuma pakai 2 shoot aja. Ini saya pakai 10 shoot. Nah, untuk awalannya saya itu rekam petikan gitarnya dulu. Setelah direkam, saya bagi-bagi dulu dari detik ini sampai detik ini itu pakai shoot apa. Setelah itu saya mulai rekaman. Setelah rekaman, saya editingnya saya pakai Adobe Premiere Pro. Ya. Di Adobe Premiere Pro, pertama yang saya lakuin itu masukin lagunya dulu, terus saya cocokkan antara gambar video itu sama petikan gitar dari lagunya itu. Nah, terus yang terakhir saya stabilkan videonya pakai fitur yang ada di Adobe Premiere, yaitu pakai web stabilizer, Pak. Baik ya. Jadi nanti ini Pak Edi akan gabung ya, artinya penjelasan kalian ini dengan video kalian, terus Pak Edi unggah di YouTube, nanti bisa dipelajari bersama-sama ya. Jadi belajar dari pengalaman kawan-kawannya ini ya. Belajar dari pengalaman kawan-kawannya. Tadi ternyata sudah, kalau Aldian ini agak lebih kompleks lagi dibandingkan dengan teman-teman yang lain tadinya. Jadi dia berarti itu kan ada take secara keseluruhan dulu untuk baru nanti take per partnya, per bagian-bagiannya itu. Ya. Iya, Pak. Ya. Jadi sebelumnya sudah saya bagi-bagi dulu per detiknya. Oke. Jadi itu yang menjadikan prosesnya punyanya Aldian itu agak lebih kompleks lagi. Dan bagus, Pak Edi sudah melihat ya. Jadi dan itu menggunakan 10 teknik yang dirangkai dalam satu cerita untuk ya ini bisa nanti untuk tugas selanjutnya ini tentunya akan dikembangkan lebih bagus lagi ya. Baik. Oke. Risa tadi gimana, Risa? Sudah siap, Risa? Halo, Risa? Ya. Ya, kameranya hidupkan, Risa. Baik, mana? Baik. Ya, silahkan, Risa. Risa, bagaimana ceritanya? Coba. Itu cuma ngerekam adik kegiatan itu. Halo? Ya, gimana, Risa? Halo, Risa? Terus lagi. Oh, Risa masih putus. Oke, kita lanjutkan. Dia, silahkan dia. Nanti Risa aja kalau sudah nyambung lagi. Halo, dia. Silakan dia. Pak. 나의 옛날 동네 반자빌라엔 내 가족 오순도순 잘 살고 있었네. 화장실
내가 파는 구멍이 매일 밤 뒤척거리시던 아버지 No problem 난 아무것도 몰랐거든 아직도 그때가 생생해 무서울 게 없었던 어리기만 한 나를 펄쩍 뛰게 한 펄쩍 뛰게 한 펄쩍 뛰게 한 Dinosaur Kalau saya videonya itu pakai kucing, Gimana? objeknya pakai kucing. Terus saya kan videonya pakai kucing. Hmm. Terus? Saya videonya pakai kucing. Terus saya videonya itu sedikit-sedikit gitu Pak. Terus saya gabung-gabungkan gitu Pak. Idenya bagaimana idenya? Tentang idenya. Pertama kan saya videonya kan cuma ngevideo kucing gitu. Terus saya sama tekniknya, teknik pengambilan videonya gitu Pak. Terus saya edit pakai KineMaster. Proses pengalaman produksinya gimana? Ada kendala? Kendalanya itu kan pakai kucing, terus kucingnya nggak bisa sulit diatur gitu Pak. Jadi harus atur dulu kucingnya itu nggak diatur gitu Pak. Oh. Ya, ini menyutradarai aktornya kucing. Ya. Ya. Nanti cerita tentang sapi nanti. Ya, Pak. Bisa. Kalau kita lihat video film binatang ya, Discovery Channel atau film Animal Channel gitu ya, film tentang binatang-binatang gitu ya. Nah, ini kepiawaian seorang videografer untuk ya menceritakan sosok ya ini binatang ini kan tadi dikatakan susah diaturnya, tapi kita pandai mengambil satu adegan-adegan yang memiliki nilai cerita. Jadi kalau nanti tugas berikutnya itu, kalau sekarang kan masih fokusnya pada tekniknya, ya. Nah, nanti ditambah berikutnya ini ditambah ada konten ceritanya, ya. Sehingga tidak hanya berpikir teknis, tapi juga berpikir bagaimana setiap scene adegan itu juga bisa menampilkan cerita. Gitu. Baik, Risa. Halo Risa. Tadi terputus, Risa. Silahkan Risa. Silahkan Risa. Bagaimana pengalamannya memproduksi videonya itu? Ya, dibagikan pada kawan-kawan dan kita ingin tahu sejauh mana pengalaman produksi kamu. Ya, silahkan Risa. Halo Risa. Oke, silakan Disa. Ya, gimana? Ceritakan.
Ya. Putus-putus ya. Baik. Risa nampaknya menghadapi kendala asinan. Oke lah, kita lanjutkan dulu. Singgi. Singgi, silakan Singgi. Halo Singgi. Silakan Singgi. Iya, Pak. Ya. Kita siapkan penulis gambar, terus temanya, genre dan warna. Gimana? Ceritakan, silakan. Kalau saya pengambilan videonya pakai HP, Pak. Ya. Terus bagaimana proses Tapi produksinya? ya, Ya. ada kendala, Pak, sedikit. Apa? Untuk pengambilan video, teknik apa itu mata burung itu masih goyang, Pak. Kalau yang di bawah kan bisa pakai tripod. Oh, oke. Mata burung masih goyang ya. Baik. Terus, Iya, Pak. terus ide ceritanya bagaimana itu? Gagasannya, bisa muncul gagasannya itu gimana? Itu cuma merekam adik sedang gambar gitu, Pak. Oh, merekam adik sedang gambar. Iya. Terus kamu menyutradaranya gimana itu? Iya. Tinggal video aja itu, Pak. Oh, tinggal bilang, enggak, natural saja. Tidak kamu atur gini, Iya. gini gitu. Ya paling ya pas awalannya untuk perkenalan itu doang sih, Pak. Ya, proses editing bagaimana? Saya editnya pakai KineMaster. Apa kendalanya? Untuk ya nganu, Pak. Apa ya? tidak ada sih, Pak. Gimana? Paling ya cuma untuk mengepaskan apa itu kata-katanya itu tulisan.
Oke, ya, jadi eh, memang bisa menggunakan ini ya. Coba nanti dicoba juga yang editing pakai PC ya. Coba editing pakai PC. Apakah pakai Camtasia, apakah Adobe Premiere, apakah Corel Video, ya. Itu bisa di mata kuliah editing. Kamu dapat apa ini? Mata kuliah apa ini? Editing apa ya, Pak? Video. Video editing. Lupa. Sudah dapat? Sudah pernah dapat atau belum? Mata kuliah untuk editing video. Pak Andi atau Pak Ben? Editing video. Sudah, Pak, sudah. 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 Oke. Ya, itu bisa dipraktekkan kan untuk itu ya. Baik, Ya, Pak. Rizkon. Sekarang Rizkon. Silakan Rizkon. Rizkon, silakan Rizkon. Gimana video kamu? Ya Pak, Oke, ceritakan. ya saya udah lihat ya Pak. Ya. Saya baru ngirim soalnya. Ya. Ya itu kan saya cuman apa ya? Ya bahasanya saya menjelaskan teknik yang saya pakai dengan cara itu sendiri. Jadi saya menjelaskan misalkan teknik panning ya di shoot dalam kondisi panning gitu Pak. Dengan teknik panning. Terus saat bleed edge itu dari atas ya pas di syuting dari atas saya ngomong di bawah gitu. Terus kalau kendalanya itu saya pertama kan saya itu kameramennya teman saya, kompromi lah itu kadang komunikasinya kurang, makanya kan belakangnya itu tak kasih behind the scene itu. Jadi belakangnya itu ada ya salah komunikasi, terus gangguan-gangguan yang lain itu udah tak masukkan ke behind the scene itu. Terus untuk jadi videonya itu saya tampilkan di awal semuanya, contoh-contohnya itu seperti ini dan saya model ya sinema gitu. Terus setelah itu saya jelaskan sembari dengan video itu, Pak. Oke. Ya. Itu nggak tak kasih teks gitu. Saya baru ingat pas tak render ternyata. Padahal rendernya agak lama. Ya. Oke ya. Nanti bisa pada tugas selanjutnya bisa dikembangkan lebih matang lagi ya. Tapi poinnya adalah kalau tugas yang ini kan poinnya adalah teknik-teknik videografi ya. Teknik videografi. Nah, Tani. Silakan Tani. Angle dari atas dan meliputi objek. Lensa mendekati objek, mengambil gambar setengah badan. Kamera mendekati objek, angle mata kakak dan bergerak ke kanan. Kamera menjauhi objek, angle mata manusia dan menuju angle mata burung. Kamera bergerak ke bawah, kamera bergerak ke kanan, kamera bergerak ke kiri, pengambilan gambar yang jauh dari objek, kamera mengikuti objek, angle dari atas, kamera bergerak ke kanan dan mengambil gambar agak jauh. Kamera bergerak ke atas.
Ya Pak. Oke, silakan. Dari ide ceritanya, saya mengambil shoot atau gambar-gambar kegiatan saya sedang mau bersepedaan di sore hari ngabuburit. Terus dari shoot-shootnya saya memilih kayak spontanitas Pak. Jadi ketika saya berjalan atau ketika saya berhenti itu saya ambil dengan teknik menurut teknik video. Terus saya juga menggabungkan beberapa teknik dengan angle dan movement. Terus saya editingnya pakai Wondershare Filmora. Jadi prosesnya saya ambil beberapa video, terus saya masukkan background, terus saya melihat video itu baru recording. Setelah video jadi saya baru recording audionya untuk menempatkan suara saya dengan tulisan. Terus pada background yang ada suaranya saya itu saya rendahkan volumenya, lalu saya render Pak. Seperti itu. Ya, ada kendala apa waktu produksi? Kalau kendala mungkin ngatur modelnya Pak susah karena yaitu spontanitas. Jadi terus saya juga nge-recordnya spontanitas. Ketika sedang mengayuh saya record, terus ketika berhenti juga record dan kurang stabil. Mungkin kalau di konsep lebih stabil lagi mungkin lebih bagus Pak. Ya, oke ya. Ini kan pengalaman yang bisa jadi pembelajaran ya untuk memperbaiki proses produksi. Jadi kalau perencanaan itu bisa memandu proses produksi ya. Nanti supaya bisa memandu proses produksi, tentunya ada naskah produksinya. Memang untuk yang kali ini Pak Edi tidak kalian menyiapkan naskahnya dulu baru kemudian diproduksi. Tapi ini langsung pada implementasi. Tapi tapi kadang-kala improvisasi itu juga diperlukan ketika menghadapi situasi di lapangan kan, karena kemungkinan kita pada saat momentumnya kan tidak akan bisa diulang lagi, atau pada saat itu ada muncul ide spontan. Nanti kemudian diperbaikinya di proses editing. Baik. Kameranya pakai apa? Pakai handphone Pak. Hah? Pakai HP ya? Pakai handphone. Ya. Pakai handphone ya. Oke. Baik. Oke. Baik ya, jadi untuk selanjutnya ya, jadi selanjutnya kalian buat naskah dulu. Sekarang ini minggu ini kalian bikin satu naskah produksi video. Ada judul, ada sinopsis, ringkasan cerita, kemudian ada storyline, di mana storyline itu rincian cerita per adegan. Ya. Jadi kalau sinopsisnya itu memberikan gambaran secara keseluruhan cerita, sementara storyline-nya itu jabaran dari gambaran global cerita tadi dijabarkan dalam adegan-adegan yang ada, dan akan tergambarkan alur ceritanya nanti. Ya. Nah, tentu di dalam sinopsis tadi tambahilah keterangan bagaimana proses pengambilan gambarnya. Walaupun secara ringkas ya, teknik pengambilan gambarnya ya, misalnya dalam bayangan kamu ini memandu saja ceritanya adegan itu apa, kemudian di bawahnya mungkin teknik pengambilan gambarnya, apakah tadi dengan awali pen dulu, kemudian teknik sudut pengambilan gambarnya bagaimana, kamera movementnya bagaimana, komposisi gambarnya bagaimana, itu menjadi keterangan adegan cerita ya. Jadi dalam bentuk narasi, bukan nanti kan ada storyboard, di belakangnya ada storyboard, tapi ini storyline ini dalam bentuk narasi cerita ya. Nah, tentang ide ceritanya
ya. Jadi tentang ide ceritanya, kalian bisa bebas, ya, bebas membuat satu ide cerita. Artinya ini ide cerita ini bukan semata-mata cerita mengenai suatu dongeng atau kisah, tidak, tapi menceritakan sesuatu, bahwa video kamu itu pasti akan mengandung suatu cerita, ya. Misalnya apakah kalau punya Aldian itu kan cerita tentang permainan gitar seorang anak muda yang sedang memainkan gitar, atau cerita tentang kucing, cerita tentang sapi, cerita tentang apapun yang kamu rancangkan di cerita itu, tapi memiliki satu gambaran cerita yang memiliki storyline, memiliki alur cerita yang runtut. Walaupun runtutannya tidak harus linier, cerita itu tidak harus urut gitu, tapi bisa saja bolak-balik ataupun memiliki percabangan alur cerita. Itu silahkan nanti dikembangkan. Ya, sebelum Pak Edi lanjutkan, tugas selanjutnya hanya membuat perencanaan naskah produksi. Ya, nanti Pak Edi tulis di classroom ya. Tapi ini Pak dijelaskan, membuat perencanaan naskah produksi, di mana di situ ada judul yang menggambarkan keseluruhan cerita. Kemudian bagian keduanya adalah sinopsis, jadi ringkasan cerita. Paling 300 kata, satu paragraf. Tapi walaupun ringkas, tapi coba kamu menggunakan kalimat yang efektif untuk menceritakan kisah kamu nanti. Lalu, nah, yang bagian ketiganya adalah storyline. Bagian ketiganya adalah storyline. Alur cerita. Alur cerita itu menggambarkan tiap scene, tiap adegan. Jadi, di breakdown, dipecah dari ringkasan tadi menjadi adegan-adegan. Setiap adegan itu pasti ada ceritanya tersendiri. Adegan tadi. Tapi kemudian juga dilengkapi tekniknya. Teknik untuk memproduksi adegan itu seperti apa? Nah, jadi ada narasi ceritanya, ada tekniknya, nanti akan digambarkan seperti apa. Walaupun itu masih dalam perencanaan, nanti bisa berubah di dalam prosesnya, tapi kita melalui satu tahap perencanaan dulu. Ya. Nah, minggu depan kita diskusikan itu. Masing-masing memaparkan naskah produksinya dulu. Ide ceritanya bebas. Ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Silahkan. Kalau tidak jelas tentang tugasnya, silahkan. Gimana Nanda? Sudah mudeng? Sudah, Pak. Sudah, ya. Ada kira-kira punya gambaran apa kamu? Sekilas. Kira-kira mau cerita tentang apa? Cerita tentang jalan-jalan gitu, Pak. Cerita Ke suatu tempat gitu. Adventuring, melakukan perjalanan ke, itu kan kayak Iya. di acara, kalau di acara televisi apa itu? My Trip My Adventure. My Trip My Adventure. Nah, kalian bisa mengambil referensi itu. Oke. Iya, Pak. Yang lain coba, yang lain. Ada pertanyaan? Kalau Tony apa Tony? Sekilas punya gambaran apa? Ada Pak, karena belum kepikiran. Belum ada pemikiran. Baik, tapi sudah jelas ya? Jelas Pak. Julio? Apa Julio? Kalau Julio apa Julio? Rencananya saya akan membuat kayak Pak, kerajinan sampah kayak gitu loh Pak. Dibuat dari proses awalnya, terus proses
pembersihan sampah, terus endingnya jadiin kerajinan yang bernilai seni tinggi, Pak. Oh. Nah, ini kayak Terus iya, Pak. Kayak si gundul. Kayak tutorial membuat ya kerajinan seperti itulah, Pak. Gambaran saya ke depannya seperti itu. Ya. Itu kalau acara si gundul itu apa itu? Si gundul itu kan dia cerita tentang, tapi masakan kalau gundul itu ya. Masakan. Iya, Pak. Jejak si petualang itu loh, Pak. Oh, ya. Baik ya. Baik. Sudah jelas semua ya. Jadi itu tugas kalian berikutnya, lebih menekankan pada naskahnya dulu. Jadi kita belum memproduksi, tapi coba ide itu tuangkan dalam naskah, siapkan PPT-nya saja ya, PPT-nya ya. Jadi satu judulnya, kemudian alasan, tentu idenya apa, itu kamu ceritakan. Idenya ini ya, judul itu. Lalu ada sinopsis atau ringkasan cerita. Kemudian ada 3 bagian berikutnya adalah storyline, menggambarkan adegan. Nah, di dalam storyline itu ada kisah per adegannya, ada tekniknya dalam mewujudkan kisahnya tadi. Ya, bentuknya naratif, cerita saja, tekstual saja. Ya, tapi di situ sudah ada penjelasan. Baik, kalau tidak ada hal yang perlu dipertanyakan, ya, jadi silakan kalian memikirkan ide-ide ya. Bisa tadi ada tutorial, bahkan ada news, sifatnya news bisa berita. Kalian menceritakan tentang suatu kejadian atau misalnya kayak selidik, acara di televisi ada selidik, sedang menelusuri informasi tentang misalnya ditemukannya jenglot di suatu daerah. Nah, terus kamu menelusuri, investigasi, laporan investigasi. Atau gosip juga bisa, mirip-mirip gosip. Artinya check and recheck. Nah, tapi lebih pada hal penelusuran fakta antara fakta atau antara mitos. Ide-idenya bisa kamu kembangkan. Tapi semua ide itu mengandung suatu cerita pasti. Ya, mengandung suatu cerita. Dan cerita itu bukan cerita dongeng saja. Tapi bisa saja kamu menginvestigasi atau kamu memberikan gambaran tentang suatu cerita, adegan boleh. Drama juga boleh. Kamu punya adikmu mendongeng berkisah, ya. Nah, terserah. Atau tadi kisah kucing tadi bisa dikembangkan lagi, ya. Proses bagaimana sapi menyoroti tentang sapi. Sapi itu cerita tentang sapi ya. Bahkan misalnya contohnya itu tadi kalau melihat sapi itu, kalau waktu Idul Adha itu mau disembelih itu, sapi itu ternyata juga gelisah, dia itu menangis bahkan ketika itu meneteskan air mata si sapinya itu, jadi mau disembelih. Makanya kemudian sama pengurusnya, tidak boleh ini sapi yang mau sembelih itu dicampur sama tempat penyembelihannya, karena mereka ternyata gelisah dan melihat bahkan diamati itu menangis. Nah, sapinya meneteskan air mata. Nah, kalau menceritakan kejadian itu kan dalam sudut pandang lain. Ini kejadian penyembelihan hewan korban, tapi ini yang diceritakan tentang sapinya, kesedihan sapi, ya, ketakutannya menghadapi. Nah, ini satu contoh. Nah, coba nanti dikembangkan ya ide-ide kalian ya. Kita lihat nanti minggu depan untuk naskah perencanaan produksi itu berupa storyline, sinopsis, ya tentu ada judul. Nah, tentu kalian preambulnya ada pembukaan tentang idenya seperti apa. Baik, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu dan diberikan kepahaman akan ilmu dan keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.